bahwa pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya selalu melakukan koordinasi setiap hari dalam hal ketersediaan tempat tidur, dalam hal jumlah pasien. Walaupun kami melihat dari aplikasi. Kenapa itu saya lakukan setiap hari? Karena tidak semua rumah sakit entry data pasien setiap hari. Sehingga kami harus mendatangi rumah sakit itu setiap hari. Yang mana yang sering tidak tepat waktu? Saya katakan bahwa memang rumah sakit Dr. Sutomo yang sering tidak entry tepat waktu. Tiap hari kita keliling. Mungkin tidak dengan jajaran direksi, tetapi dengan rekam mediknya, dengan keperawatannya, ya, dengan dokter jaganya, itu yang selalu kami lakukan. Jadi tidak benar kalau kami itu tidak pernah koordinasi. Kalau kami tidak koordinasi, maka tidak akan ada data. Kenapa kami selalu setiap hari keliling yang sebetulnya sudah dipermudah dengan aplikasi yang ada di Pemkot Surabaya, yang itu terkoneksi dengan lawan COVID yang bisa dibaca oleh semua orang, ya, karena mereka tidak disiplin untuk entry, ya. Kenapa sih kami harus tahu siapa yang dirawat, apa diagnosanya, apa penyakit penyertanya? Karena itu kami harus melakukan tracing. Setiap hari kami melakukan tracing. Tidak hanya pasien yang positif, ODP, PDP, itu pun kami lakukan tracing. Kenapa? Supaya tidak terlambat. Ya, supaya tidak terlambat dari ODP, PDP, itu kita tracing. Kenapa begitu? Dia confirm, oh iya pasien ini terdata di ODP nomor sekian. Oh pasien ini terdata di PDP nomor sekian. Karena kami punya datanya, gitu ya. Kenapa kami harus keliling? Karena banyak aplikasi yang tidak real time, kemudian banyak juga yang datanya tidak diisi dengan lengkap. Kenapa kami tahu ada jumlah 329 tempat tidur yang kosong? Ya, itu pun kami keliling. Kami tidak percaya dengan aplikasi karena tidak sesuai. Bahkan jumlah pasien cuma sedikit, padahal kok penuh katanya rumah sakit gitu ya. Nah, itulah tujuan kami keliling ke seluruh rumah sakit. Jadi kalau tidak koordinasi itu tidak benar, ya. Kami selalu koordinasi. Mas Mbak bisa lihat data kita begitu banyak, ya, untuk data COVID. Mungkin itu yang sedikit yang ingin kami jelaskan terkait dengan koordinasi. Oh, ditolak ya, kapan itu? Saya pernah ngasih ditolak, ada bukti penolakannya. Ada berapa kali ditolak sama? Mungkin 2 kali ya. 2 kali. Ya karena menurut beliaunya cukup APD-nya di Sutomo. Tadi disampaikan mereka penuh karena mereka harus menunggu swab 2 kali negatif. Yang mana sebenarnya 1 kali negatif pun sudah bisa pulang. Kenapa mereka nggak memulangkan? Karena BPJS tidak mau membayar klaimnya kalau 1 kali negatif itu, ya, sehingga keluarkan aja, nggak apa-apa. Sutomo harus mengeluarkan. Bagi kalau misalnya takut nggak dibayar oleh BPJS, silahkan klaim ke Pemkot. Itu maksudnya Bu Risma. Ya, jadi jangan salah tangkap. Nanti salah persepsi, salah juga orang di luar. Ya, jadi seperti itu yang saya tangkap tadi. Ada tersedia dari semua rumah sakit rujukan itu adalah 329 tempat tidur. Yang kosong ya? Yang kosong. Iya. Dan itu saya selalu bertanya teman-teman dinas itu keliling loh Mbak, bukan telepon. Dulu saya cuma telepon, terus keliling lihat berapa pasiennya, berapa yang dipulangkan rawat jalan. Karena rata-rata yang miss itu adalah pasien yang dipulangkan rawat jalan. Ya, kadang tidak terisi. Kalau terisi sih nggak masalah, kita bisa lakukan tracing. Tetapi kalau tidak terisi di aplikasi, itu yang kita tidak bisa tracing. Ya, kalau tidak bisa tracing, penularannya kemana-mana. Itu loh. Sehingga kami jemput bola ke seluruh rumah sakit. Jadi sekarang non rujukan pun itu juga merawat COVID. Ya, non rujukan. Makanya ini nanti mungkin akan diusulkan lagi ke provinsi semua rumah sakit non rujukan untuk bisa. Karena kalau sekarang cuma 20 ya nggak mungkin lah. Berapa sih jumlah penduduk Surabaya? Belum lagi mereka menampung yang luar Surabaya. Kesulitan kita Pemkot Surabaya adalah penduduk-penduduk yang non Surabaya ini tidak disiapkan oleh provinsi rumah singgah seperti asrama haji.
khusus untuk yang luar Surabaya. Nah, untuk kembali ke daerahnya juga kan belum bisa. Mereka kan otomatis di Surabaya. Kemarin dibawa ke rumah sakit lapangan, katanya penuh. Gitu. Tapi ibu kemarin ke Pangdam juga menyampaikan bahwa perlu untuk merujuk ke rumah sakit lapangan untuk orang-orang luar Surabaya. Yang dokter PPDS itu sudah ada datanya, Bu? Oh ada, baru dikirim tadi pagi, ya baru dikirim tadi pagi disampaikan hanya 9 yang terpapar. Tapi saya masih mencari lagi nih, yang diakui baru 9. Bukan yang suratnya. Berarti bukan dua-dua. Saya nggak tahu pastinya, ya. Yang saya tahu adalah kemarin berita 22, tetapi Ada 41 juga. oh ada 41 juga. Iya, di Jawa Barat 41. Nah ini yang baru ditandatangani cuma 9. Oh, 9 ya. Iya, cuma 9. Yang baru ini. Baru saya terima. Tapi nggak tahu lagi lah. Langkah selanjutnya gimana, Bu? Ya tracing mas. Tracing. Ke alamat masing-masing. Ya, tadi kan disampaikan ya bahwa mereka keberatan memulangkan padahal kondisi sudah baik ya dengan 1 kali negatif karena tidak bisa dibayar oleh BPJS, dianggap dispute. Dispute itu berarti tidak sesuai dengan aturan ya sehingga tidak bisa dibayar. Karena juknisnya dari kementerian belum keluar yang 1 kali dibayar, 1 kali negatif bisa dibayar. Sehingga BPJS menyampaikan begitu. Ini harus ada kebijakan dari BPJS. Nanti coba saya tanyakan ke BPJS lagi karena Pak Menkes sudah mengatakan. Bahkan saya tanya sendiri ke Pak Menkes. Bu Risma sebetulnya dia takut 1 kali negatif memulangkan. Tapi untuk meyakinkan, saya ibu menugaskan saya untuk Yang tadi iya. Untuk ventilator. Ventilator ya nanti diusulkan untuk minta bantuan. Ini kemarin ada bantuan 30. Ya, ini 6 rumah sakit itu akan kita akan kasihkan ventilator non invasif ya. 6 rumah sakit. Rumah sakitnya Rumah Sakit Islam Putri, Rumah Sakit Ibu Anak Putri, Rumah Sakit Ibu Anak Graha Medica, Rumah Sakit Budi Rahayu, Islam Jemur Sari, terus rumah kita Dr. Ramlan. Ada 6 ventilator non invasif. Infonya reaktif rapid test. Nah, itu apakah? Oh nanti tanya sama provinsi lah ya, jangan tanya saya. Ya, intinya adalah kita selalu melakukan tracing tidak hanya pasien confirm, mulai dari ODP. Kenapa? Kalau kita mulai dari confirm sudah terlambat. Kita dari ODP, ya. Bu, soal kasus ini kan banyak warga masyarakat yang belum mengetahui dan belum mengerti terkait COVID-19, Bu. Komorbidnya mungkin stroke apa-apa, sehingga mereka melawan pihak rumah sakit untuk supaya dipulangkan secara normal, bukan Tidak secara bisa. COVID. Nah, itu gimana, Bu? Jadi gini, semua yang belum tegak diagnosanya, semua pasien yang meninggal di rumah sakit ataupun yang di rumah belum tegak diagnosa dalam masa pandemi ini protokolnya harus mengikuti COVID. Ya. Tetapi kalau udah tegak dari rumah sakit dia sebagai pasien ODP atau PDP ya monggo. Tapi tetap perlakuan seperti jenazah COVID, dimakamkannya boleh di tempat lain boleh. Kalau misalnya dia sudah tegak COVID, tidak boleh sama sekali. Dan itu ada undang-undangnya. Bila itu dilanggar, maka ketentuan hukum yang akan berlaku. Ya. Kalau masih belum jelas, masih bisa, Bu, ya? Bukan belum jelas, kalau dia sudah mengarah, ya misalnya kan sudah jelas bahwa ada pneumonia, ada gambaran ronsen, ya kan? Nah itu baru harus. Semua saya rasa masyarakat saya himbau untuk bisa mematuhi lah aturan. Kenapa? Efeknya itu loh merugikan masyarakat yang lain. Dia bawa pulang akhirnya keluarganya yang kena COVID lagi. Memang belum tegak, tapi berapa hari setelah dimakamkan keluar swabnya positif. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya menetapkan bahwa wajib untuk mengikuti protokol COVID. Demikian ya. Ya, jadi mulai dari baju hazmat, sepatu, tutup sepatu, shoes gitu ya. Terus kemudian Google, masker, Setelah dipakai itu face shield. Setelah dipakai itu sama petugas ditaruh di mana, Bu? Soalnya ada berita yang Ya, jadi saya beritahu bahwa
Kalau untuk setelah buka baju hazmat, mereka ada yang namanya dikemas, bukan disterilisasi. Memang sudah disterilisasi semuanya, tapi dikemas sebagai limbah medis. Dan itu biasanya dibawa oleh pihak gitu. Tadi kita yang isu terpapar PTSD kan nggak tercecer di kuburan tuh nggak ada ya? Ya nggak mungkin lah. Ya, saya nggak tahu.